Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, balik lagi di kontennya Melawati. Kali ini Mela mau membahas mengenai susu formula ya teman-teman, yang banyak banget teman-teman tanyakan di video Mela sebelumnya mengenai susu Morinaga. Kenapa sih pakai sufor sembelit, dan kenapa sih pakai susu ini sembelit ya gitu. Oke, di sini Mela nggak akan bahas mengenai susu formula Morinaganya yang aku pakai yang aku kasih minum ke anakku maksudnya ya teman-teman. Tapi di sini Mela mau bahas dulu penyebab bayi sembelit. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih penyebab bayi sembelit itu apa gitu ya. Teman-teman harus cross check dulu nih, apakah anak teman-teman ini minumnya sufor atau ASI ya teman-teman. Kalau misalnya anak teman-teman itu pakai ASI, rata-rata ini yang minum pakai ASI bayinya, sistem pencernaannya ini cepat ya, dan itu menyebabkan si anak ini gak sembelit ya, intinya kayak gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang pakai sufor, emang rata-rata itu sembelit ya. Sembelitnya karena apa? Di sini teman-teman jangan langsung tersudut ke susunya, apakah susunya nggak cocok. Teman-teman cross check dulu apakah cara penyajian sufor teman-teman ini sudah benar ya teman-teman. Nah, di sini Mela mau infoin dulu ke teman-teman ya, cara garis besarnya nih untuk komposisi dari ASI itu kandungannya di 90%, dan ini sudah bisa membantu kebutuhan cairan tubuh bayi setiap harinya ya teman-teman. Sedangkan kalau susu formula ini meskipun cair, susu formula ini pasti awalnya teksturnya kan kental ya teman-teman, dan ini memakan waktu cukup lama untuk dicerna melalui saluran pencernaan si kecil ya teman-teman, dan inilah yang menyebabkan si kecil ini sembelit ya teman-teman gitu. Jadi cek dulu apakah anak teman-teman ini sufor full atau ASI ya teman-teman. Lalu kalau misalnya pakai sufor terus misalnya sembelit, coba yang tips keduanya teman-teman cek dulu apakah cara penyajian sufor teman-teman itu udah benar ya teman-teman. Kalau misalnya beli sufor itu pastikan teman-teman baca dulu di petunjuk penggunaan susu formulanya ya teman-teman. Teman-teman coba ya kalau nanti beli sufor, di sini aku ambil contohnya yang Morinaga karena di sini aku kasih minum susu ke anakku itu yang ke anak pertamaku itu Morinaga ya teman-teman, usianya mau masuk ke 3 tahun. Nah teman-teman coba baca cara petunjuk penggunaan dan petunjuk penyiapkan susunya, jangan sampai salah, dan ini jangan dianggap sepele ya teman-teman. Ini tuh harus benar-benar di warning banget sama moms, terutama new moms ya yang pakaiin sufor ke anaknya setiap hari ya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya ya teman-teman. Nah yang kayak gini nih harus teman-teman perhatikan karena di sini udah ada keterangannya teman-teman nih, untuk petunjuk penggunaannya, untuk sekali minum berapa sendok, terus air matang hangatnya berapa mili, frekuensi pemberian perharinya berapa kali, ini udah ada. Kemudian kalau teman-teman mau kasih susu, misalnya di sini pemberian frekuensi susunya sehari 3 kali. Kalau si anaknya masih minta susu lebih dari 3 kali sih, kalau aku pribadi aku masih tetap kasih susunya ya teman-teman ke anakku, yang dia mau aja. Kemudian untuk petunjuk penyiapkannya, teman-teman di sini kan cuci bersih dulu ya teman-teman, pastikan tangan teman-teman ini udah bersih, kemudian dotnya juga udah bersih. Dan yang pertama ini jangan sampai salah nih teman-teman, itu pastikan yang dimasukkan terlebih dahulu ke dalam botol itu pasti airnya dulu ya teman-teman, air mineralnya dulu yang harus dimasukkan ke dalam botolnya, jangan sampai susunya dulu. Kenapa nggak jangan susunya dulu? Karena kalau susunya dulu otomatis susu itu udah masuk, dia tuh udah memenuhi miliannya, mungkin susu udah masuk sekitar 5 sendok itu udah masuk di kira-kira di 20 milian ya teman-teman. Nanti begitu teman-teman kasih air itu otomatis si jumlah air miliannya itu nggak sesuai dengan yang tertera di takaran ini teman-teman. Jadi baiknya airnya dulu dimasukkan ya, dari petunjuk susunya juga dan dari dokter anakku juga. Kalau beli susu itu ya pasti airnya dulu kemudian sufornya. Kenapa kalau misalnya airnya dulu, pastinya itu kalau airnya dulu itu sudah sesuai dengan takarannya ya, karena diminta misalnya airnya 180, itu airnya sudah sesuai kan takarannya 180 ml, kemudian sufornya. Terus apa yang terjadi nih kalau susunya kekantalan atau terlalu encer? Kalau yang kekantalan sendiri itu pasti teman-teman anaknya nanti mengalami sembelit teman-teman, karena ini tuh udah diupayakan sedemikian rupa, takarannya sekian, airnya sekian, itu udah
pertimbangkan lah ya istilahnya. Jadi nutrisi anak-anak juga udah terpenuhi dengan berapa takarannya dan berapa milinya gitu. Jadi jangan sampai iseng dilebihin biar nutrisinya lebih banyak. Enggak teman-teman, itu justru nambah sembelit ke anak teman-teman ya. Karena kan untuk proses sistem pencernaan dari sufor sendiri ini butuh waktu kan, beda sama kita kasih ASI gitu loh teman-teman. Terus apa yang terjadi kalau misalnya kita kasih susunya keenceran dan nggak sesuai dengan takarannya? Pastinya nanti nutrisinya berkurang dong teman-teman ya. Nggak full yang mestinya kasih sufor nutrisinya misal 100% jadi di 60% karena terlalu encer. Jadi berikanlah sufornya itu sesuai dengan takaran dan milian airnya yang sudah tertera di dalam kemasan ya teman-teman gitu. Lalu untuk yang ketiganya di sini mungkin yang menyebabkan sembelit ini ada masalah dengan kesehatannya. Mungkin anak ini sudah dikonsultasikan sama dokter ya, kemudian diagnosa kalau anak teman-teman itu emang alergi susu, itu biasanya nanti dikasih alternatif susunya itu sesuai dengan petunjuk dokternya ya teman-teman. Misalnya dianjurin minum susu pakai yang Morinaga, tapi karena anak ini punya punya riwayat alergi susu sapi, atau bisa dicegah nih untuk terjadinya alergi, yang meminimalisir terjadinya alergi susu sapi. Biasanya ini kalau di sufor ya, yang aku tahu ini pakai Morinaga ini biasanya pakai PHP ya, kalau untuk meminimalisir terjadinya alergi. Mungkin ada turunan nih dari orang tuanya punya alergi gitu ya, alergi susu, ini bisa banget pakai susu Morinaga yang PHP ya kalau dari Morinaga sendiri. Tapi untuk anak-anak yang mungkin mengalami alergi susu sapi ya teman-teman, tapi nggak ada riwayat dari orang tuanya, pokoknya si anaknya ini begitu minum susu itu bawaannya tuh muntah, terus gatel-gatel, terus enggak diminum susunya, pokoknya mual-mual gitu aja, itu kemungkinan anaknya alergi susu sapi ya teman-teman. Teman-teman bisa ganti ke susu soya ya, kalau di Morinaga itu yang alergi susu sapi itu pakai susu soya teman-teman. Oke deh teman-teman, itu dia ya untuk penjelasan mengenai penyebab anak sembelit ya teman-teman. Semoga membantu teman-teman yang mungkin anak di rumah lagi sembelit ya. Teman-teman yang mungkin ingin bertanya lebih jelas silahkan tambahkan saja di kolom komentar ya teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah tonton sampai akhir video ya, jangan sampai lupa kalau yang suka tekan tombol subscribe-nya ya, dan nyalain lonceng notifikasinya dari kami subscribe biar nanti kalau misalnya mau update nih teman-teman gak akan ketinggalan. Oke, sampai jumpa di video-video merah selanjutnya. See you on next video.